masih belum terungkap alasan mengapa Sang Tak bisa melihat para arwah. Namun diungkap pada episode ini, hal itu terjadi setelah Sang Tak mengalami sebuah tragedi bersama ayahnya. Tapi, apakah alasan Sang Tak tidak tega untuk mengoperasi atau membedah tubuh pasien juga karena dia bisa melihat arwah? Atau ada hal tragis lain yang berhubungan dengan ayahnya hingga ia tidak mau membedah pasiennya? Nah, untuk Yongmin sendiri di episode ini sedang diuji tingkat kepeduliannya, baik itu kepada 3 arwah koma yang meminta tolong dibawakan sesuatu, ataupun kepada arwah beraura hitam yang selama ini mengikutinya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 5 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Pada awal episode 5 dibuka dengan prolog masa lalu Sang Tak ketika dirinya baru saja memiliki kemampuan melihat arwah. Ketika itu, Sang Tak yang masih kecil sedang duduk di kursi rodanya. Sampai akhirnya seorang wanita sekarat lewat di hadapannya bersama para medis. Dan Sang Tak melihat arwah dari wanita sekarat itu. Lalu scene pun kembali ke masa sekarang, di mana akhirnya Yongmin bersedia membantu Sang Tak. Tapi sebelum dimulai operasinya, dia mengusir Dr. An dari hadapannya untuk digantikan oleh Dr. Lee. Dan seperti biasa, tangan ajaibnya membuat operasi itu berhasil, yang membuat semua orang di sana terpukau, termasuk wakil direktur dan juga Dr. An. Nah, sesuai janjinya, setelah operasi, Sang Tak dan Yongmin berbicara empat mata. Sang Tak menceritakan semuanya secara detail, kalau sebenarnya sejak lama dia tahu keberadaan arwah dari Yongmin. Termasuk sebenarnya dia juga agak terganggu dengan Yongmin, yang selalu masuk ke tubuhnya sampai-sampai para arwah lain pun berniat masuk ke tubuhnya. Lalu perihal Yongmin yang selalu mengatakan meninggalkan bayinya di rumah, membuat Sang Tak mengira itu benar-benar bayi rahasia dari Yongmin. Tapi ternyata rasa pedulinya salah, karena bayi itu adalah seekor hewan sugar glider. Namun karena kasihan, Sang Tak tetap membawanya pulang. Seorang dokter bedah tidak akan meninggalkan pasiennya yang belum tersadar pasca operasi. Begitupun dengan Yongmin dan Sang Tak yang menunggu hingga pasiennya siuman. Dan ketika siuman, perasaan mereka benar-benar lega, apalagi ada keluarga yang dengan sangat tulus berterima kasih karena telah menyelamatkan orang yang mereka cintai. Lalu ketika di rumah, kita diberikan lagi flashback masa kecil Sang Tak dan terpecahkan mengapa Sang Tak tak memiliki ayah. Ialah karena sebuah tragedi ketika itu. Sang Tak yang sedang bermain bersama ayahnya di tengah danau dengan sampan tiba-tiba tercebur. Ayahnya pun langsung panik karena anaknya tidak memakai jaket pelampung. Pria itu langsung bergegas menyelamatkan anaknya dan memakaikan jaket pelampungnya. Sedangkan kini gantian dia yang tenggelam. Dan kemudian ayahnya ini ditemukan sudah tewas mengambang, sedangkan Sang Tak tak sadarkan diri. Esok harinya tiba-tiba Sang Tak didatangi oleh wartawan yang ingin meliput kehebatannya sebagai dokter tahun pertama yang berhasil melakukan operasi luar biasa. Rupanya berita tentang Sang Tak sudah beredar luas di berbagai surat kabar. Dan semua itu adalah ulah dari wakil direktur. Dan ketika Sang Tak bertanya kepadanya, wakil direktur Han malah berdalih ia melakukan semuanya demi Sang Tak dan popularitasnya. Namun semua ucapannya itu hanya pemanis saja, karena setelah Sang Tak pergi dari kantornya, wakil direktur Han menceritakan maksud sebenarnya kepada saudara ipar ibunya Sang Tak. Mengapa ia membuat Sang Tak menjadi populer? Nah, itu semua karena wakil direktur Han ingin menaiki Sang Tak ke puncak popularitasnya. Karena jika ia sedang berada di tempat yang paling tinggi, maka ketika Sang Tak jatuh, efeknya akan sangat menyakitkan. Nah, tapi untunglah rencana ini didengar oleh Yongmin yang arwahnya masih berada di sana. Sang Tak kembali bertemu bocil yang sedang bersembunyi dari ibunya. Rupanya kondisi bocil itu semakin parah karena tak ada dokter yang bisa mengoperasinya. Apalagi Dr. Kim menjelaskan sesuatu yang semakin membuat Sang Tak merasa iba, yakni ternyata bocil itu bukanlah anak kandung dari ibunya. Nah, ibunya mengadopsi anak itu ketika balita, namun ternyata anak yang diadopsinya penyakitan. Lalu karena sudah takut mengasuh ataupun membiayainya, suami istri itu pun bertengkar dan hendak mengembalikan anak itu ke panti asuhan. Tapi karena perasaannya yang begitu kuat sebagai ibu, wanita itu menolaknya, yang akhirnya dia bertengkar dengan suaminya sampai bercerai demi bisa mempertahankan anak itu, walaupun dia sendiri sudah tak kuat membiayai anaknya tersebut. Nah, Dr. Kim juga memberitahu Sang Tak kalau sebenarnya masih ada harapan soal biayanya, karena ternyata profesor atau Dr. Cha Yongmin punya tabungan rahasia dari setiap uang tips yang diberikan setelah mengoperasi orang-orang kaya, di mana tabungan itu diberikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Tapi karena Yongmin pun tak sadarkan diri, jadi Dr. Kim tak bisa berbuat banyak. Yongmin mengikuti Dr. Sejin yang masuk ke ruangannya.
dan dia mengambil tablet yang berisikan informasi mengenai operasi-operasi yang dilakukan Yongmin kepada ayahnya. Namun hal itu sia-sia karena ia tidak tahu pola akses yang dibuat oleh Yongmin. Sejin pun kembali mendatangi ruangan ayahnya, namun niatannya itu sekali lagi ditolak oleh para anak buah Minho. Lalu arwah Yongmin dan Ketua Jang pun berbicara empat mata, yang ternyata Ketua Jang tahu kalau Yongmin menyukai anaknya. Lalu anaknya sendiri juga sangat mencintai Yongmin, karena dengan tulus ia merawat Yongmin sama seperti Sejin mengkhawatirkan ayahnya. Nah, di tengah lampu hijau cinta mereka ini, tiba-tiba Dr. An datang untuk menyuntikkan sesuatu, namun Yongmin malah curiga kalau yang disuntikan Dr. An adalah sesuatu yang merugikan Ketua Jang karena akan membuatnya hidup tanpa tersadar. Yongmin yang pergi kembali teringat perkataan Ketua Jang yang mengkhawatirkan anaknya jika terus mencari tahu keadaan tentangnya. Dan hal ini membuat Yongmin sangat ingin meminjam tubuh Sengtak untuk mengatakan sesuatu kepada Sejin. Namun Sengtak yang masih marah karena Yongmin memarahinya plus tidak mau membantunya di saat dia kesulitan dengan pasiennya, akhirnya menolak meminjamkan tubuhnya tersebut. Dan saat Sengtak kembali ke ruang peristirahatan para dokter, ternyata di sana sudah berada bocil yang sedang bersembunyi. Bocil itu menangis dan bertanya kepadanya, "Apa aku akan mati?" Lalu di sisi lain, Yongmin yang berjalan di koridor dikagetkan dengan paniknya para perawat yang sedang menangani pasien kritis. Rupanya pasien itu adalah arwah beraura hitam yang selalu mengikuti Yongmin selama ini. Dan ternyata dia adalah pengendara motor yang membuat Yongmin mengalami kecelakaan. Dan episode ini pun ditutup dengan sebuah epilog, di mana Yongmin dan Sengtak akhirnya saling berjanji untuk bekerja sama. Sekian video kita hari ini. Kira-kira bagaimana keputusan Yongmin nantinya ya? Apakah dia akan menturuti egonya, menolak operasi karena dia dendam gara-gara pria itu membuatnya kecelakaan dan koma sampai sekarang? Atau pada akhirnya dia akan membantu pria itu karena tidak bisa menahan jiwanya sebagai seorang dokter yang melihat pasien kritis? Tahu pastilah jika pria itu dibantu, dia akan memberitahu siapa sebenarnya yang menyuruhnya untuk membuat Yongmin celaka. Karena sampai saat ini masih misteri, di mana Minho bertanya kepada wakil direktur apakah kecelakaan Yongmin akibat ulahnya, dan wakil direktur menjawab kalau dia tidak mungkin menyakiti aset berharga karena Yongmin menghasilkan banyak uang untuk rumah sakit. Jadi jika bukan keduanya, siapakah yang melakukannya? Oke, sebelum video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Canamun pamit, see you sahabat Mincapedia.